Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michelle Lydia Dwi Putri dengan NPM C1C023035. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang transaksi antar entitas induk dan entitas anak, khususnya yang berkaitan dengan utang. Nah, materi ini tuh penting dalam akuntansi konsolidasi karena pembahas bagaimana hubungan keuangan antara perusahaan induk dan perusahaan anak diperlakukan dalam laporan keuangan gabungan. Nah, jadi dalam dunia bisnis biasanya ada perusahaan besar yang memiliki perusahaan-perusahaan kecil di bawahnya. Nah, perusahaan besar disebut entitas induk, sedangkan yang memiliki disebut entitas anak. Nah, meskipun mereka adalah dua perusahaan yang berbeda secara hukum, tapi dalam akuntansi konsolidasi, mereka dianggap satu kesatuan ekonomi. Artinya, waktu mereka membuat laporan keuangan konsolidasian atau laporan kegabungan, itu semua aktivitas antar perusahaan di dalam satu grup itu harus dieliminasi supaya laporan hanya menampilkan transaksi yang benar-benar terjadi dengan pihak luar, bukan antara sesama perusahaan di dalam grup. Nah, transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak itu selanjutnya kita bahas tentang transaksi utang piutang ini antara entitas induk dan anak. Misalnya, entitas induk memberikan pinjaman uang kepada anak perusahaan secara individu. Induk akan mencatat piutang dan anak akan mencatat utang. Namun, ketika laporan keuangan digabung, piutang di induk dan utang di anak harus dihapus karena transaksi itu hanya terjadi di dalam grup. Nah, kalau dalam transaksi tersebut juga muncul pendapatan bunga di pihak induk dan beban bunga di pihak anak, maka kedua akun itu juga harus dihapus atau dieliminasi. Nah, sebagai contoh itu PTP sebagai induk memberi pinjaman kepada PTS, anak perusahaan sebesar 500 juta dengan bunga 5% per tahun. Nah, PTP ini mencatat piutang dan pendapatan bunga, sedangkan PTS mencatat utang dan beban bunga. Nah, PTP ini itu mencatat piutang dan pendapatan bunga, sedangkan PTS itu mencatat utang dan beban bunga. Tapi ketika laporan mereka digabung, semua akun itu dihapus supaya tidak muncul dua kali. Nah, jadi intinya adalah walaupun antar perusahaan ada transaksi pinjam meminjam, tapi secara grup itu bukan transaksi dengan pihak luar karena itu transaksi tersebut harus dieliminasi dari laporan konsolidasian. Nah, selanjutnya selain transaksi pinjaman, induk dan anak perusahaan juga bisa bertransaksi dalam bentuk pembelian obligasi. Nah, obligasi itu pada dasarnya adalah surat utang yang diterbitkan perusahaan untuk mendapatkan dana. Nah, transaksi pembelian obligasi antar induk dan anak bisa terjadi secara langsung atau tidak langsung. Namun, dari sudut pandang konsolidasi, kedua jenis transaksi itu dianggap transaksi internal. Jadi, semua efeknya itu juga harus dieliminasi dari laporan keuangan gabungan. Nah, sekarang kita bahas lebih detail itu kalau entitas induk menerbitkan obligasi pada nilai nominal atau nilai par lalu dibeli oleh entitas anak, maka dalam laporan konsolidasian akun investasi obligasi di anak akan dihapus, akun utang obligasi di induk juga dihapus, dan pendapatan bunga serta beban bunga ikut dihapus. Nah, contohnya seperti ini. PT induk menerbitkan obligasi senilai 1 miliar dan anak perusahaan membeli obligasi itu. Sebenarnya uang cuma berpindah dari satu kantong ke kantong lain di dalam satu grup. Jadi agar laporan grup tidak tampak seperti punya utang ke dirinya sendiri, maka transaksi itu harus dihapus atau dieliminasi. Nah, selanjutnya ada juga kondisi ketika obligasi dijual tidak pada nilai nominalnya. Hal ini bisa terjadi karena perbedaan antara bunga
kupon dan tingkat bunga pasar. Kalau bunga kupon lebih kecil dari bunga pasar, maka obligasi dijual dengan diskon. Sebaliknya, kalau bunga kupon lebih besar dari bunga pasar, maka obligasi dijual dengan premium. Namun walaupun diterbitkan dengan diskon atau premium, kalau transaksi itu terjadi antar induk dan anak, diskon dan premiumnya juga tetap harus dieliminasi karena masih merupakan transaksi dalam satu grup. Nah, kemudian ada juga kasus di mana induk membeli obligasi antar dari pihak luar dan pihak non afiliasi. Nah, dalam kondisi ini itu eliminasi tetap dilakukan terhadap yang pertama itu akun investasi pada obligasi, yang kedua itu akun utang obligasi, dan yang ketiga itu pendapatan dan beban bunga, dan yang keempat itu serta piutang dan utang bunga kalau dicatat secara aktual. Nah, tapi kalau harga beli tidak sama dengan nilai tercatat obligasi, maka bisa muncul keuntungan atau kerugian penarikan obligasi. Kalau induk pembeli dengan harga lebih rendah dari nilai tercatat, maka muncul keuntungan obligasi. Keuntungan atau kerugian ini itu kemudian ditampilkan dalam laporan konsolidasian. Nah, sekarang kita simpulkan dalam laporan keuangan konsolidasi, entitas induk dan entitas anak dianggap sebagai satu entitas ekonomi. Artinya semua transaksi antar mereka harus dihapus atau dieliminasi supaya tidak ada penggandaan angka. Transaksi yang dihapus meliputi ada utang dan piutang antar entitas, ada pendapatan dan beban bunga, ada juga serta investasi obligasi dan utang obligasi, termasuk diskon atau premiumnya. Nah, tujuannya itu adalah agar laporan keuangan konsolidasian benar-benar mencerminkan transaksi ekonomi yang nyata, yaitu yang terjadi dengan pihak luar, bukan dengan perusahaan lain yang masih dalam satu grup. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya, semua transaksi antar entitas induk dan entitas anak itu dianggap sebagai transaksi internal yang tidak perlu ditampilkan dalam laporan gabungan, karena laporan konsolidasian hanya bisa menunjukkan aktivitas ekonomi yang sungguh-sungguh terjadi antara grup perusahaan dengan pihak luar. Dengan cara ini, laporan keuangan itu menjadi lebih akurat dan tidak menampilkan angka yang sebenarnya, hanya berpindah di dalam grup perusahaan itu sendiri. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya pada bab 7 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.